Halo sahabat Nova, kali ini kita akan membahas informasi seputar fakta atau mitos tentang kesehatan gigi dan mulut. Mitos. Iya, jadi ada banyak pemahaman bahwa gigi susu itu biarin aja deh, gitu, tidak usah dirawat. Padahal ini adalah pemahaman yang sangat salah sekali. Berbahaya untuk anak-anak kita. Gigi manusia itu akan tumbuh 2 kali. Ketiga kalinya itu gigi palsu. Jadi gigi pertama itu tumbuh ketika usia 6 sampai 12 tahun. Maksudnya tumbuhnya itu tumbuh dan tanggalnya ya, itu. Jadi tumbuhnya mulai usia 6 bulan sampai kemudian usia 7 tahun. Nah, yang gigi susu itu akan dipergunakan sampai usia 12 tahun. Sehingga ketika gigi susu tidak dirawat sebaik-baiknya dan kemudian rusak dan kemudian dilakukan pencabutan prematur istilahnya, maka itu akan mempengaruhi kualitas hidupnya ke masa dewasanya. Karena apa? Karena ketika gigi belum waktunya untuk dicabut, tapi kemudian dilakukan pencabutan karena mengalami kerusakan, maka gigi permanen yang akan tumbuh ini kehilangan penunjuk arah tumbuhnya. Karena fungsi gigi susu itu kalau dalam bahasa awam itu akan menjadi penunjuk arah tumbuhnya gigi permanen itu tadi. Itu pertama. Kedua, gigi susu itu kan tumbuh di rahang yang masih kecil. Nah, ketika kemudian misalnya baru akan diganti oleh gigi permanen di usia 7 tahun. Tetapi di usia 4 tahun sudah dicabut karena rusak. Karena misalnya bengkak bernanah, misalnya lubang besar. Nah, padahal gigi pengganti baru akan tumbuh di usia 7 tahun. Nah, apa yang terjadi ketika dicabut di usia 4 tahun? Maka gusi akan kosong. Gusi akan kosong sehingga ketika gusi kosong itu akan terjadi atrofi. Seperti kita kalau tidak misalnya koma, misalnya ada orang koma, dia tidak pernah menggerakkan kakinya karena koma tadi, maka kakinya itu kan akan mengalami atrofi. Sehingga ketika sadar harus di fisioterapi. Nah, itu terjadi juga ketika gigi belum waktunya dicabut tapi mengalami pencabutan sehingga gusinya itu akan mengerut. Sehingga apa yang terjadi? Gigi permanen yang kemudian tumbuh itu otomatis lebih besar daripada gigi susunya. Sehingga yang terjadi gusinya kecil, ya sementara gigi yang tumbuh besar, yang terjadi adalah tumpang tindih tadi. Akan terjadi tumpang tindih. Sehingga bahwa gigi susu itu tidak perlu dirawat, itu bukan hanya sekadar mitos, tapi itu adalah pemahaman yang salah. Gitu. Itu lebih mitos ya, karena begini. Memang bawang putih mengandung bahan yang menghilangkan nyeri gitu ya, atau ada antipiretik, lebih ke analgesik misalnya kayak gitu. Tetapi kandungan atau kadarnya itu tidak sampai bisa menyembuhkan atau menghilangkan sakit itu tadi, dibandingkan mungkin memang obat yang bisa untuk anti nyeri itu tadi. Itu mitos. Kalau menggosok
kamar mandi lebih keras itu menjadi bersih, itu benar itu. Jadi menggosok gigi itu bukan dikeras atau tidaknya, tapi pada caranya, benar atau tidak. Ya, jadi benarnya itu adalah misal ada beberapa teknik menyikat gigi. Yang pertama adalah gigi atas, otomatis menyikatnya itu dari atas ke bawah. Gigi bawah menyikatnya dari bawah ke atas. Nah, teknik menyikat gigi yang bolak-balik itulah yang salah. Begitu. Karena apa? Ketika menyikat gigi secara bolak-balik gitu ya, itu malah akan memasukkan sisa-sisa makanan ke sela-sela gigi. Gitu. Logikanya seperti itu. Jadi bukan keras atau ringannya menggosok gigi, tapi lebih kepada cara menggosok gigi yang benar. Mitos, begitu ya. Bahkan terkadang kandungan gula yang terlalu banyak pada permen karet itu juga mempengaruhi kesehatan juga secara umum. Mitos. Secara tegas dijawab mitos karena begini, saraf gigi sama saraf mata itu berbeda, punya saraf yang berbeda. Cuman memang letaknya berdekatan, tetapi tidak ada mencabut gigi terus matanya bisa merusak mata. Yang beberapa kasus yang terjadi itu ceritanya itu adalah gigi atas mau dicabut, terus dilakukan bius anestesi. Nah, anestesinya ini kemudian karena letak sarafnya mata dekat dengan saraf gigi atas, itu terkena anestesinya. Sehingga akhirnya kok matanya jadi tidak bisa gerak. Itu yang sebenarnya kurang dipahami atau memang kurang diceritakan kepada masyarakat umum. Ya. Iya, bukan. Benar, fakta. Jadi melakukan tindakan-tindakan pembedahan itu dihindari ketika sedang dalam keadaan menstruasi. Karena dalam keadaan menstruasi itu keadaan tubuh terjadi perdarahan. Jadi disarankan ketika pencabutan itu dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan bengkak, dan secara umum memang tidak dalam keadaan menstruasi. Salah satunya iya fakta. Jadi menghisap jempol ketika usia balita itu menjadi salah satu penyebab gigi tonggos selain beberapa faktor-faktor yang lainnya. Nah, itu tadi sahabat Nova seputar informasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih sudah menonton video ini.